Bapak Ibu jemaat Tuhan, semoga kita masih tetap bisa bertahan ya, menghijau dan segar seperti nyanyian kita. Karena minggu ini kita masih di minggu menggunakan warna liturgi hijau. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita senantiasa dituntun pada minggu ini. Sebagaimana tadi tema yang telah disampaikan oleh liturgis kita, yang disampaikan oleh Amang Penatua, kita ada dalam tema Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Dan ini akan kita renungkan dalam pembacaan surat Rasul Petrus. Surat Rasul Petrus yang kedua. Mari Bapak Ibu kita mengikuti pembacaannya. Kami bersyukur karena sebagaimana yang diinformasikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kami menggunakan Alkitab terjemahan kedua. Jadi tadi ketika Amang Penatua kita mengajak kita membaca firman Tuhan dalam epistel atau pendahuluan khotbah, kami menyadari ada banyak yang berubah. Tanda baca, penekanan-penekanan, struktur kalimat yang dimulai dari subjek, predikat, objek, itu semuanya dirubah. Jadi, izinkan kami juga membacakannya dalam nas evangelium pada hari ini. Mungkin saja ada yang berbeda atau pada perikop ini masih sama dengan yang kita baca dalam terjemahan yang pertama. Kami membacakan dalam versi yang terbaru, terjemahan yang kedua untuk kita sekalian. Marilah kita mendengarkannya. Surat Rasul Petrus yang kedua, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari sorga, ketika kami bersama dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada yang berbeda? Ada. Itulah yang kita temukan ketika kita membaca Alkitab terjemahan kedua yang minggu lalu. Kebetulan, bukan kebetulan sih sebenarnya ya, Amang Pendeta Anwar Chen itu sebagai kepala Departemen Penerjemahan Alkitab Indonesia
yang menyampaikan firman, mensosialisasikan tentang terjemahan yang kedua ini. Jadi tidak perlu perpanjang lebar kita memperjelas itu karena memang kita terbantu sekali untuk mengerti. Jadi Bapak Ibu, saya bukan promosi, saya hanya menginformasikan. Ternyata sewaktu saya buka link sosial media Lembaga Alkitab Indonesia, masih berlaku juga informasi yang saya terima waktu memesan ini. Ini saya pesan pada bulan Desember yang lalu. Baru kemudian dikirimkan setelah launching itu dan baru sampai sekitar beberapa hari yang lalu. Jadi kalau kita mau pesan masih boleh, karena ternyata kalau kita pesan itu ada diskon 20%. Tidak ada plusnya, hanya 20%. Jadi kalau mau cari diskon 20 plus 20 nggak ada ya. Karena ini hanya diberikan untuk mau mengetahui berapa banyak lagi yang mau dicetak. Karena katanya cetakan untuk ini sudah habis didistribusikan. Jadi kalau kita rindu, pengen juga kita membaca firman Tuhan, kita bisa pesan. Nanti mungkin bisa diteruskan kembali linknya, karena itu masih berlaku sampai bulan ini. Karena sekaligus memperingati hari ulang tahun Lembaga Alkitab Indonesia. Itu informasi yang boleh kita sama-sama ketahui. Dan kemudian, saya tidak tahu apakah kita minggu kemarin ada yang mengingat peristiwa dari hari Sabtu sore sampai Minggu sore, hujan terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga banyak yang tidak bisa beribadah, namun ada juga yang tetap berani untuk ambil resiko, basah-basahan pun jadi, untuk datang beribadah. Luar biasa. Dan hari ini cuaca cerah, dan banyak juga yang hadir beribadah. Mungkin karena itu juga adalah bagian dari doa kita, supaya cuaca cerah. Karena kalau cuaca cerah, kehidupan pun kembali menjadi ceria. Sebab itu membuat kita bisa beraktivitas. Bapak Ibu, mengawali firman Tuhan ini, kita diajak untuk merenung. Tuhan Yesus pernah berkata, "Hai engkau orang bodoh, melihat langit hitam dan gelap, engkau tahu hujan mau turun. Tapi mengapa engkau tidak tahu tentang tanda-tanda akhir zaman?" Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, semua sontak kaget. Apa maksud? Yesus mengatakan itu. Karena mereka bertanya, kapan akhir zaman itu akan terjadi? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tahu melihat langit hitam, hujan akan turun, maka engkau pun tahu tanda-tanda akhir zaman itu akan terjadi. Jadi setelah zaman Tuhan Yesus, akhir zaman itu sudah berlangsung. Karena itu Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dalam amanat agung, Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan firman-Ku. Dan itu dilakukan oleh para murid-murid, para rasul. Ketika mereka dituntun oleh Roh Kudus, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Salah satu rasul itu adalah Rasul Petrus. Yang dia tadi berkata, aku sendiri saksi yang melihat dia. Dialah yang maha mulia itu. Ternyata di zaman Petrus menuliskan surat ini, di tahun 40 sampai di tahun 50, Petrus sedang dalam posisi ditangkap. Dan dia sadar bahwa dia semakin tua, tidak bisa lagi untuk melakukan perjalanan-perjalanan untuk memberitakan Injil. Sehingga dia hanya mampu untuk menuliskan surat yang pertama disebut dengan 1 Petrus. Surat yang kedua disebut dengan 2 Petrus. Surat ini kalau kita baca, kita akan tahu apa
yang ada di hati Petrus untuk orang-orang Kristen pada waktu itu. Kepada siapa suratnya ditulis? Mari mundur, kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. Supaya kita bisa melihat, Bapak Ibu, apa kaitannya surat ini dengan kita? Kan ini dituliskan untuk mereka, kenapa untuk kita? Mari kita lihat apa hubungan firman Tuhan ini. Surat Petrus yang pertama pasal 1, kami bacakan untuk kita. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Berarti ini ditujukan kepada orang-orang yang baru menjadi Kristen pada waktu itu. Yang pertama, kepada siapa? Orang-orang yang baru menjadi Kristen. Mereka menjadi Kristen, mereka senang sekali karena mereka punya jaminan keselamatan. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus dan engkau mengikrarkan imanmu kepada Kristus di dalam persekutuan, disaksikan para rasul, maka engkau akan punya jaminan hidup yang selamat di dalam dunia ini. Mereka senang. Tapi ternyata ada yang salah memahami keselamatan itu. Terlebih ketika Paulus juga menuliskan surat-suratnya kepada mereka, orang-orang yang disebutkan tadi. Bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup diberikan oleh kebebasan karena belenggu dosa telah dilepaskan. Jadi kita bebas hidup. Maka hidup bebas itu diartikan oleh mereka berarti kita bebas melakukan apa yang kita mau. Bebas melakukan apa yang kita mengerti, kita bisa lakukan masing-masing. Ternyata ini menjadi kekeliruan yang mau dikoreksi oleh Petrus. Bukan itu maksud Paulus. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu itu dari surat yang dikirimkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Kristus. Di dalam tulisannya yang terakhir, mari kita perhatikan. Pada pasal yang ketiga, dari surat yang kedua ya. 2 Petrus pasal yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa ada hal yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan. Kami bacakan untuk kita karena ini dalam terjemahan yang baru supaya kita bisa sama-sama mendengarkan apa yang telah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Penutup. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Apa itu? Mereka sudah menerima iman keselamatan. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini penutup dari surat Petrus kepada mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Jangan sesat. Dan jangan sampai tidak hidup dalam hukum Taurat maksudnya. Berarti sebagai orang-orang Kristen apakah kita meniadakan hukum Taurat? Tidak. Hukum Taurat tetap berlaku, tapi bukan hukum Taurat yang membuat kita selamat. Iman kepada Kristuslah yang membuat kita selamat. Karena kita beriman kepada Kristus, kita harus melakukan firman-Nya yang diringkaskan, yang diintikan dalam hukum Taurat. Jadi masih berlaku. Percaya kepada Tuhan Allah, jangan menyembah patung,
Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jangan lupa hari Sabat. Hormat orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengingini harta sesama. Tapi kenapa ada orang Kristen dia berani melakukan itu sekalipun dia Kristen? Dan terjadi di Depok. Bayangkan seorang bapak yang dia setiap hari bekerja mencari nafkah keluarganya dengan ojek online. Tiba-tiba dia harus dibunuh. Dan kemudian mobilnya dibawa oleh si pembunuh tersebut. Dan akhirnya tertangkap. Setelah diselidiki, yang tertangkap ini kemudian ketahuan dia adalah anggota dari aparat penegak hukum. Wow. Bagaimana kita membayangkan itu Bapak Ibu? Kalau kita melihat sekarang berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak orang ketakutan sekarang. Karena perlakuan-perlakuan yang sangat mengenaskan. Harga nyawa manusia tidak lagi penting bagi manusia yang sudah berorientasi kepada kepuasan nafsu dan keinginan-keinginan. Berarti adakah ini terjadi di tengah-tengah gereja? Bayangkan itu Bapak Ibu. Kenapa perbuatan-perbuatan yang seperti ini bisa terjadi di tengah-tengah orang-orang Kristen? Bukan hanya pada waktu itu, tapi juga di sepanjang zaman ini bisa terjadi bagi orang-orang Kristen. Karena itulah kita diingatkan oleh Petrus, kalau engkau tidak mengenal firman Allah dengan benar, kalau engkau tidak mengetahui firman Allah dengan betul-betul, kamu gak akan bisa menata hidupmu. Karena cinta kepada Tuhan yang kau katakan itu bukan cinta yang sejati, tapi cinta palsu. Bapak Ibu, cinta palsu ini adalah cinta yang membuat kita begitu mengerikan. Apalagi kita tidak bisa melihat waktu Tuhan. Kadang-kadang waktu kita paksakan untuk mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita cintai. Tapi ternyata bukan itu rencana Tuhan. Makanya tadi sewaktu kita mendengarkan pujian yang disampaikan oleh PPR, waktu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini firman-Mu yang hari ini akan kami dengar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya boleh bertanya Bang Jos, siapa yang memilih judul ini? Bang Jos, iya. Bang Jos yang memilih judul ini. Karena memang inilah doa dari Bang Jos. Tuhan pasti akan jawab. Dan waktu Tuhan itu pasti akan terbaik. Amin ya Bang Jos? Amin. Bapak Ibu kita harus berdoa untuk itu. Tapi kita harus ingat. Waktu Tuhan itu bersamaan dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi setiap hari. Makanya ada penggalan lagu. Jika nanti sesuatu terjadi, dan itu diizinkan Tuhan, maka belajarlah dari peristiwa itu. Jangan sampai engkau tidak mengerti waktu Tuhan ketika Tuhan sudah kasih peristiwa untuk engkau mengerti. Jangan seperti orang Kristen pada waktu itu. Mereka udah percaya sama Yesus Kristus, tapi mereka enggak percaya Tuhan akan datang untuk menghakimi. Mereka hidup sesuka hati. Kalau percaya waktu Tuhan, maka percaya kita sedang berjalan di dalam segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Apa yang Tuhan izinkan terjadi? Tadi Amang Penatua kita mengingatkan, Bapak Ibu kita sangat terkejut. Sangat terkejut. Ketika Om Erik memberitahukan kepada kami, Pak Pendeta, tetangga kita, Om Erik, anaknya itu meninggal dunia. Wah, saya kaget. Karena setiap kali saya ke gereja pagi-pagi tahun lalu, saya pasti berpapasan dengan beliau, Bung.
Tapi ternyata sewaktu kita hadir di rumah duka, tante itu berkata, berangkat jam 6 pagi, rapi, sehat, jam setengah 8 mengalami kecelakaan. Tidak ada yang tahu. Dan kemudian itulah waktu yang terakhir di dunia ini yang harus diingat oleh keluarga. Bapak Ibu, ada peristiwa yang lain kah? Ada. Hari Jumat malam, dini hari Sabtu, jam 1. Ada jemaat kita yang menghubungi amang penatua kita. Mohon doa karena orang tua mereka kritis. Di jam yang sama saya mengirimkan renungan sekitar jam 1 atau jam 1.30. Setelah saya kirimkan renungan, kami sulit tidur. Berdoa lagi dan kemudian kok nggak bisa tidur. Ternyata betul jam 6 pagi amang penatua kita menghubungi conference call dengan keluarga Amang Tobing bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia. Semua kaget. Lantas kita bertanya, apakah Amang Tobing, orang tua dari jemaat kita ini, sudah didaftarkan dalam sensus? Ternyata mereka bilang, amang kami lupa mencantumkan orang tua kami ke dalam anggota jemaat GKPI Depok. Aduh. Bapak Ibu, kalau segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, belajarlah dari peristiwa itu. Ketika panitia sensus sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, Amang Inang, mari kita ikut dalam sensus, daftarkan. Tujuannya tidak ada yang lain, untuk menjawab panggilan gereja agar seluruh warga jemaat itu mendapatkan pelayanan dan jaminan keselamatan dari Tuhan. Coba bayangkan, belum terdaftar sebagai anggota jemaat, tapi kemudian amang itu sampaikan, amang pendeta bagaimana ini? Saya tanya, sebelum di Depok, apakah orang tua kita juga tidak terdaftar di jemaat manapun? Amang itu bilang, belum amang. Sejak orang tua saya menikah, sampai hari ini, belum pernah mendaftarkan dengan resmi di jemaat manapun. Saya langsung, Tuhan, kasihani kami. Kasihani kami. Lantas saya bilang, amang, apakah yang membuat gereja diizinkan untuk melayani orang tua kita itu? Satu kalimat yang diucapkan oleh beliau itulah yang membuat kami merasa, Tuhan, izinkan kami melakukan pelayanan untuk itu. Amang Tobing jemaat kita ini berkata, memang amang, sudah ada sekitar beberapa kali saya diberitahukan oleh Bapak supaya didaftarkan Bapak menjadi bagian dalam anggota jemaat GKPI Depok. Tapi saya yang tidak mungkin mengerti atau tidak sampai ke situ pikiran saya. Makanya hanya kami yang kami daftarkan. Saya bilang, inilah peristiwa yang membuat kita harus belajar tentang firman Tuhan ini. Harus kita pahami dengan benar. Bukan dengan sesuka hati dan semau kita saja. Lantas saya bilang, kalau begitu amang penatua, kita harus lakukan pelayanan. Karena itulah Bapak Ibu, kemarin kita putuskan untuk lakukan pelayanan. Karena di GKPI, jangankan anggota jemaat lain, kalau ada yang meminta pelayanan, penghiburan, sakramen, perjamuan kudus, baptisan kudus, itu wajib untuk dilayankan. Tapi amang pendeta kan dia belum terdaftar sebagai anggota jemaat. Pelayanan harus berjalan, tapi haknya sebagai anggota jemaat itu tidak diberikan.
Ini persoalan pelayanan, saya bilang. Bapak Ibu, karena itulah kita melakukan pelayanan. Kita nggak peduli bagaimana masa lalu setiap orang. Tapi ketika ada orang, ada anak keluarga yang meminta kepada gereja, tolong kami supaya dilayani. Gereja yang mau melakukan firman Tuhan harus melayani dengan kasih. Tapi kalau Tuhan sudah izinkan peristiwa terjadi, kita harus belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Karena itulah Petrus berkata kepada semua orang-orang Kristen pada waktu itu, supaya dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman Allah yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Berarti kita juga harus memperhatikan firman Tuhan ini. Supaya kita jangan hanya melakukan seluruh kegiatan-kegiatan hidup kita, tapi kita lupa waktu Tuhan. Jangan sampai lupa dengan waktu Tuhan. Karena Tuhan menentukan segala sesuatu. Kalau dia bilang hari ini, udah cukup kau hari ini, pulang. Pulang. Jangan pura-pura budak. Ya kan? Ada orang pura-pura dia, aku gak mau dengar. Malaikat Tuhan mencabut. Kalau Tuhan bilang pulang, pulang. Makanya banyak orang Kristen pada waktu itu gak percaya lagi. Gak mungkin itu datang Tuhan Yesus. Buktinya dari dia terangkat ke surga sekitar tahun 35. Sekarang tahun 40, tahun 50. Mana kok gak datang-datang Tuhan Yesus? Katanya mau datang. Petrus bilang, hei, kami saksi, aku mendengar suara dari langit yang mengatakan dia itu anak Allah. Kalau dia bilang dia akan datang kembali, pasti akan datang kembali. Jadi jangan engkau tidak percaya dengan pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Sebab para rasul mengajar itu karena nubuatan-nubuatan para nabi. Bukan isapan jempol dan dongeng-dongeng yang mengenakkan. Ini yang dikatakan Petrus. Makanya para rasul mengajarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Para rasul dipakai oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam lidah-lidah api mereka bisa mengajar tentang Yesus itu juru selamat. Setelah para rasul ada bapak gereja yang menjaga pengajaran itu. Bapak-bapak gereja terus mewariskan pengajaran dalam bentuk katekismus. Makanya ada katekisasi, diajar kembali dari pengajaran itu. Kita juga mewarisi pengajaran itu. Tapi jangan seperti gereja-gereja yang tidak punya sejarah bagaimana hidup di dalam firman Allah. Dan otoritas apa yang dipakai untuk menafsirkan firman Tuhan. Sehingga pada waktu itu ada yang bilang Tuhan akan datang. Sekte di Bandung tahun 98, mungkin ada masih yang mengingat. Katanya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi kiamat. Sekte-sekte seperti ini bukan hanya terjadi hanya untuk mau menyesatkan, tapi mau mengaburkan iman orang Kristen. Udahlah, ngapain hidup bergereja? Orang Tuhan itu gak akan jelas kapan datang kembali. Bapak Ibu, ini yang membuat banyak orang Kristen akhirnya lupa hari Tuhan, lupa waktu Tuhan. Padahal ketika kita dipanggil, kita kaget. Ternyata kita tidak ada dalam persekutuan orang kudus. Sebagaimana pengakuan iman rasuli kita. Karena itu Petrus berkata kepada semua orang-orang Kristen pada waktu itu, pada ayat yang ke-20, yang terutama harus kamu ketahui ialah, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bagaimana kita bisa tahu? Pernah suatu ketika, mari kita buka kitab Bilangan pasal 16. Bapak Ibu, kita harus belajar firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semuanya itu adalah firman Tuhan
yang dinubuatkan digenapi di perjanjian baru, dan ini sampai kepada kita. Pada pasal yang ke-16 Bilangan, di sana disebutkan pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Siapa ini Korah, Datan, dan Abiram? Korah ini orang yang pintar sekali, punya talenta bermain musik. Makanya di dalam Mazmur ada Bani Korah, berarti anak-anak si Korah. Korah ini siapa? Adalah dari suku Lewi yang pintar melayani di gereja. Apa yang terjadi? Mereka protes kepada Musa. Musa, kok kau saja yang memimpin? Otoritas siapa yang kau pakai bahwa engkau pantas menjadi seorang nabi dan memimpin kami? Wah, mulai manusia mempertanyakan otoritas dari seorang Nabi Musa. Apa kata Tuhan? Musa, kumpulkan mereka, kumpul kalian semua. Supaya mereka lihat siapa aku dan siapa engkau. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Kita mulai dari ayat yang ke-28. Kita lihat ayat yang ke-28, saya bacakan kepada kita sampai nanti di mana ayat kita akan heran melihat Tuhan itu begitu marah kepada orang-orang yang gak percaya sama kuasa Tuhan. Dari perjanjian lama, ini masih dari perjanjian lama. Kita lihat, kami bacakan dari ayat yang ke-28. Sesudah itu berkatalah Musa, dengan hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus oleh Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya, menelan mereka beserta segala milik mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 31. Baru saja Musa selesai mengucapkan segala perkataan itu, tanah di bawah mereka terbelah, dan bumi membuka mulutnya, menelan mereka dengan seisi rumahnya. Juga semua orang yang ada pada Korah, serta segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriakan mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lalu keluarlah api berasal dari Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan dupa palsu itu kepada Tuhan. Ini Nabi Musa yang dikatakan Petrus. Nabi itu diutus Tuhan Allah untuk menyampaikan firman. Karena itu Petrus berkata, apa yang dinubuatkan para nabi digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengutus kami sebagai hambanya disebut dengan para rasul. Jadi waktu rasul mengajar, terimalah ajaran yang benar, jangan ajaran yang palsu, yang hanya membuatmu enak mendengarkan khotbah-khotbah yang membuat kau jauh dari kebenaran iman Kristen. Bapak Ibu, dari mana kita bisa tahu? Kita buka Injil Yohanes, supaya genaplah yang dikatakan oleh Petrus. Injil Yohanes pasal yang ke-14, siapa yang mengajari para rasul menyampaikan firman Allah? Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25. Kami akan bacakan untuk kita sekalian. Dikatakan di sana, semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama kamu. Namun, penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini yang dimaksud oleh Petrus dalam suratnya tadi. Bahwa Roh Kuduslah yang mengilhami kami, menuntun kami untuk menyampaikan firman, bukan kehendak kami sendiri. Kalau ada orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak seperti yang diharapkan oleh Injil, itu palsu, kata Petrus. Kristen yang sejati adalah hidupnya seperti yang Tuhan mau, takut akan Tuhan, merasa bersalah melakukan dosa. Bukan justru sebaliknya, semakin Kristen kok makin melakukan dosa. Ini Kristen apa? Pengajaran dari mana? Kok makin Kristen makin menghujat orang lain, mengata-ngatai orang lain, memfitnah orang lain. Itu pengajaran siapa, kata Petrus? Kenapa bisa begitu? Justru kalau ada orang berkata dia beriman, cinta kasihnya kepada Tuhan, itu akan membuat dia menata hidupnya. Menata hidupnya dari kehidupan yang lebih baik. Sehingga dia bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud oleh Petrus. Kristus itu maha mulia, maha kudus. Maka kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia maha mulia dan maha kudus, kita akan semakin takut dan hormat kepadanya. Itu yang dimaksud Petrus. Karena itulah kita percaya bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama digenapkan dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengajar, membaptis, supaya para rasul itu memperkenalkan Yesus Kristus. Maka orang yang percaya sama Yesus Kristus harus hidup seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Bukan seperti apa yang kita mau. Inilah perenungan yang sampai kepada kita di Minggu Estomihi. Tuhanlah benteng keselamatanku. Dan ini minggu yang akan membawa kita masuk ke minggu-minggu sengsara. Minggu di mana kita akan masuk ke dalam persiapan Prapaskah. Karena menjadi orang Kristen itu memang sulit, berat. Harus berani menghadapi salib. Tapi itulah Kristen yang benar. Justru kalau ada orang menghindar dari salib, dipertanyakan, itu ajaran siapa? Makanya Petrus mengatakan, gereja itu, orang percaya itu, hidup dalam rantai iman yang diteruskan oleh para rasul, bapak-bapak gereja, sampai kepada gereja-gereja yang hidup berlandaskan firman Tuhan. Sola Scriptura. Karena itulah kenapa gereja kita harus berpegang pada Alkitab. Harus berpegang kepada pengajaran bapak-bapak gereja. Harus berpegang kepada sejarah gereja. Harus berpegang kepada apa yang menjadi rumusan-rumusan atau pokok-pokok pemahaman iman yang disebut dengan P3I GKPI. Karena kita mewarisi itu. Ada liturgi yang kita pakai di tengah-tengah gereja kita. Ini yang mengingatkan kita, menuntun kita. Makanya ajaran gereja kita, ajaran yang harus kita pegang dan mengingatkan kita, dia nanti akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Tapi kita nggak terdaftar di dalamnya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan lagi nanti gereja disalahkan. Jangan gereja yang disalahkan. Karena gereja sudah memberikan pengajaran itu. Gereja sudah menyampaikan firman, bagaimana Petrus juga mengingatkan.
orang Kristen pada waktu itu. Jangan hanya enak mendengar isapan-isapan jempol atau dongeng-dongeng yang membuatmu nyaman sebagai orang Kristen, tapi kamu tidak hidup sebagai orang Kristen. Berarti firman Tuhan ini memang benar-benar mau mengajak kita untuk kembali kepada bagaimana cinta yang sejati kepada Tuhan. Bukan cinta palsu. Karena sakit sekali rasanya ketika kita mencintai seseorang, tapi ternyata dengan kepalsuannya dia mengatakan menerima kita, tapi sesungguhnya itu hanyalah sepia. Tahu sepia ya? Kekasih gelap. Dan hati-hati, jadilah kekasih sejati Tuhan Yesus, jangan jadi kekasih gelap. Karena banyak juga warga gereja mau menjadi kekasih gelap. Dia melakukan hubungan-hubungan gelap di dalam gereja. Apa itu? Tidak sah, tidak resmi di dalam sebuah gereja. Orang nggak apa-apa kok. Kami hidup baik-baik saja, diberkati Tuhan, sukses semua pekerjaan kami. Bapak Ibu, itu waktu kita. Waktu kita masih sehat, kita bisa mengatakan itu. Tapi waktu Tuhan, kita enggak tahu. Karena hanya Tuhan yang tahu. Tapi kan Tuhan masih kasih kesempatan. Karena itulah kita harus melihat apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan, pakailah itu. Itulah anugerah, nyanyian nomor 2 yang tadi sudah dihantarkan oleh Amang Penatua kita. Saya tadi bersyukur ada pembuka untuk itu dan kami tambahkan. Mari lihat lagu itu Bapak Ibu. Kalau kita masih sekarang bisa hidup, dikasih kesempatan, itu anugerah. Kalau nanti Tuhan bilang, hei waktumu sudah habis, itu penghakiman. Kita akan dihakimi menurut apa yang kita sama-sama sudah ikrarkan. Karena itulah lagu tadi membuat kita pakai waktu anugerahmu. Karena hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal dalam hidupmu? Yang mana yang kekal? Bukan materi, bukan jabatan, bukan apa yang melekat pada tubuh kita. Itu benda yang gak kekal. Benda yang kekal itu apa? Benda yang kekal itu adalah kasih karunia. Makanya kita ini diberikan kasih karunia. Terimalah kasih karunia itu dan hiduplah dalam waktu Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang palsu. Apa itu Kristen palsu? Katanya cinta sama Tuhan, tapi tidak hidup di dalam pengajaran firman Tuhan. Itu palsu. Karena itulah firman Tuhan mau mengingatkan kita, karena firman Tuhan itu pelita. Dia menerangi yang tadi gelap, yang tadi kotor, itu diterangi. Firman itu pelita, dia seperti terang. Supaya kita diterangi dan kita hidup di dalam keselamatan yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang membuat kita menjadi mengerti bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah diberikan kuasa dan pengajaran. Dari mana buktinya? Dari ayat CD. Makanya Bapak Ibu di gereja kita ada CD katekisasi. Orang yang CD, dia pasti dibekali dengan firman Tuhan. Sering disebut dengan ayat emas. Maka ayat emas itu bukan hanya disimpan sebagai emas, tapi ayat itu harus dipakai untuk menerangi langkah kehidupan kita. Hanguluhom mahatani Tuhani,
di bagasan ngolum. Itulah firman yang kita terima waktu kita sidi. Hidupilah firman Tuhan itu di dalam hidupmu. Supaya kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, berat memang bukan kita yang melayankan ibadah penutup peti dan menghantarkan ke tempat peristirahatan sementara. Tapi tetap GKP yang melaksanakannya. Karena pendeta GKP juga yang kami minta untuk melayankan itu. Dan beberapa penatua kita. Artinya kita sedang sama-sama diberikan Tuhan kesempatan dan peristiwa-peristiwa yang dekat dengan kita. Apa itu? Peristiwa sehari-hari. Hidup ini singkat. Hidup ini tidak terduga waktu Tuhan kapan terjadi. Karena itu jangan lupa. Hiduplah di dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Karena kalau sudah datang waktu Tuhan, kita nggak bisa bilang apa-apa. Gereja hanya bisa melakukan apa yang dapat gereja ingatkan. Apa yang gereja dapat lakukan. Melayani orang yang berduka, menghibur orang yang sedih, mendoakan orang yang perlu didoakan. Menentukan bagaimana jaminan keselamatan bagi setiap orang, itu hanya kuasa Yesus Sang Maha Mulia. Bukan gereja. Gereja hanya dituntun di dalam pengajaran supaya kita seperti yang Tuhan mau. Maka firman Tuhan ini mengajak kita jangan ragu lagi sama Tuhan Yesus. Dia adalah benteng keselamatan kita. Estomihi. Karena dialah Sang Raja yang Maha Mulia. Maka hiduplah dalam cinta kasih yang sejati kepada Tuhan. Yang tulus. Yang setia. Karena Tuhan melihat itu dari kehidupan kita. Dan waktunya sudah diberikan sebagai anugerah bagi kita. Maka mari kita pakai anugerah itu. Kita pertanggungjawabkan anugerah itu. Supaya kita hidup di dalam penyertaan dan keselamatan Tuhan. Karena itu Bang Helvin, supaya lengkap kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Menutup khotbah pada siang hari ini. PKJ 274 ayat 1 dan 2. Hidupmu singkat bagaikan kembar, mana
berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebagaimana Rasul Petrus yang menyaksikan kuasa-Mu sebagai yang maha mulia 2000 tahun yang lalu. Rasul Petrus juga mengajar orang-orang Kristen agar hidup di dalam pengajaran yang benar. Bahwa setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka orang yang hidup dalam firman Tuhan akan tahu membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Karena setiap orang dituntun oleh Roh Kudus. Bukan membuat kami melakukan segala sesuatu dengan seturut hawa nafsu dan selera keinginan kami. Tuhan benar, hanya Roh Kudus-Mu yang sanggup mengajari kami. Hamba terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Maka biarlah Roh Kudus-Mu juga yang mengajar seluruh jemaat yang boleh mendengarkan firman-Mu. Sebab hikmat Allah tidak terbatas. Engkau dapat mengajar kami dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami sehari-hari. Maka Tuhan, ketika kami mengalami peristiwa apapun itu setiap hari, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti bahwa hidup kami ini singkat, waktu kami di dunia ini terbatas. Tapi ketika Tuhan masih berikan kami waktu, itulah anugerah yang harus kami pakai, yang harus kami isi dengan cinta kasih Tuhan yang sejati. Tuhan, kuatkan kami semua jemaat-Mu, berkati semua jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu hingga lansia, di dalam setiap pekerjaan kami setiap hari, dalam setiap tanggung jawab kami setiap hari, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua, dimanapun kami berada. Tuhan, kuatkan kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu, dan kami tahu, sekalipun sulit dan berat, Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Karena itu Bapa, ketika kami datang kepadamu berdoa, kami juga datang di dalam Yesus Kristus Sang Maha Mulia, yang sudah menjadi manusia sama dengan kami, dan yang mendengarkan setiap doa dan seruan kami, yang Ia bawa kepadamu. Karena itu Bapa, kami tetap datang memohon kepadamu. Berkati jemaat-Mu Bapa yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Ervina Sulastri Sihotang. Di dalam kehidupannya sebagai seorang ibu dan istri, Tuhanlah yang memberkati mereka senantiasa. Demikian juga kami teringat untuk tetangga kami, Om Roy, Tante dan semua keluarga. Tidak ada sejarah yang bisa dipisahkan dari kami, karena gereja-Mu ini ada. Itu juga karena mereka boleh berbagi dan menjual tanah mereka untuk menjadi rumah Tuhan yang kami pakai beribadah. Maka kami adalah tetangga terdekat dari keluarga Om Roy. Sebagai tetangga, kami datang memohon kepadamu, Bapa, hanya Engkau yang sanggup menguatkan dan menghibur mereka. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai, memberikan damai sejahtera, sehingga mereka boleh melewati masa duka yang berat itu yang terjadi di tengah keluarga mereka. Demikian juga untuk jemaat-Mu keluarga Amang Joshua Lumban Tobing. Mereka mengaku Tuhan, mereka tidak aktif, mereka lalai sebagai jemaat yang mengasihi Engkau dengan sejati. Tapi Engkau selalu berbelas kasihan kepada setiap orang yang datang berseru kepadamu. Karena itulah Tuhan, Engkau yang sesungguhnya memampukan gereja-Mu,
melayankan setiap pelayanan yang diperlukan oleh setiap jemaat-Mu. Maka Tuhan, sekalipun kami tidak bersama-sama pada saat ini, namun mereka yang beribadah di sana untuk memberangkatkan orang tua yang terakhir ke tempat peristirahatan sementara, Tuhan yang memberkati semua ibadah sampai selesainya. Tuhan kiranya menunjukkan belas kasihan dan penyertaan-Mu, sehingga semua keluarga dan handai taulan yang berduka, yang menghantarkan itu, tetap di dalam iman. Sebab kami semua kelak pun akan Tuhan panggil, dan kami akan menjawab itu sesuai dengan waktu Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang masih dapat kami peroleh hingga hari ini. Maka itulah yang membuat kami bersukacita. Kami mau melakukan apa yang Tuhan firmankan, supaya kami senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam cinta kasih-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, yang di dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan lihat itu di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Maka Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah pergumulan itu kami bawa di dalam terang firman-Mu, supaya firman Tuhan itu yang memampukan kami untuk menghadapinya, supaya kami semakin kuat dan mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali